akan disampaikan kepada Ustadz Muhammad Jamil. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi fadlihil amin. Ijmanna 'alaina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalil khalqi fahadana ila dinil haqqi wassiratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa qala aidan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu mencurahkan taufik dan hidayahnya serta inayahnya sehingga kita bisa duduk bersama mengabulkan hajat daripada yang mempunyai hajat. Salawat dan salam tidak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan orang yang mengikuti jejak langkah mereka dari dulu, sekarang hingga yaumil qiyamah. Hadratul Qurama wal Fudula wal A'ijja yang bersama-sama kita muliakan, kita hormati Guru Ahmad, Guru Selamat, guru-guru yang lainnya, dan yang kita sama-sama hormati Sahibul Bait, bingsanak kita, saudara kita, serta hadirin wal hadirat jamaah Maulidur Rasul pada malam hari ini. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini dengan niat dan tujuan yang sama, berkat daripada kita berkumpul dimudahkan oleh Allah segala urusan kita, urusan dunia, lebih-lebih lagi urusan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan,
Kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang begitu luar biasa, sehingga pada malam hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah. Kita masih bisa duduk bersama, menyanjung, memuliakan, mengagungkan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita duduk bersama pada malam hari ini dengan niat dan tujuan yang sama, Allah mudahkan urusan kita. Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Semoga nang bisi hutang lakas lunas hutangnya, nang balum babini lakas babini, nang balum balaki lakas balaki, nang sudah balaki jangan lagi babini. Mun guru bebini pulang alih kan na guru ay. Mun guru bebini pulang ulun lagi hendak jua. Onang balom na. Jadi kita setumat aja lah malam ini. Ulun lihat pinalamas ngantuk juga. Ulun gini ya juga kira-kira ngantuk juga. Yang penting apa yang disampaikan nanti biar disimak baik-baik. Sedikit tapi pian petik hikmahnya, pian ambil dari apa yang disampaikan, pian amalkan, itu lebih bermanfaat dari panjang dan lebar, namun tidak diamalkan setelah selesai acara Maulidur Rasul malam hari ini. Jelas kita sudah paham dan mengerti tentang Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering ulun sampaikan apabila pian kebetulan hadir ketika ulun mengisi acara, pasti paham dan mengerti sudah arah pembicaraan ulun. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jadikan satu momentum untuk mengenang jasa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebabkan karena Habibuna Muhammadlah kita pada malam hari ini bisa duduk memuliakan menyanjung Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah kadang menciptakan laut kalau bukan karena Nabi. Allah kadang menciptakan gunung kalau bukan karena Nabi Muhammad. Allah kadang menciptakan pohon-pohonan kalau bukan karena sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita nang duduk pada malam hari ini dengan niat dan tujuan yang sama, memuliakan, menyanjung Habibuna Muhammad, diciptakan karena sebabnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan wahai pecinta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa? Bu, tahu dah nikmatnya apa? Lain nikmat baru makan gue. Maaf bolah bergaya. Nikmat yang Allah berikan bu lawan kita ne bu ay, tahulah. Nikmat dijadikannya kita umat Nabi Muhammad. Ini adalah satu nikmat yang luar biasa, yang begitu besar yang Allah berikan kepada makhluknya, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti kita ini dijadikannya kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin bobohan pian dulu pernahlah meminta lawan Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Ada. Jadi kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ini bukti kasih sayang Allah kepada siapa? Kepada kita. Nah, jadi hendaknya kita pada malam hari ini dengan niat yang sama tadi, menyanjung memuliakan Nabi Muhammad. Disinilah kesempatan kita jadikan momentum pada malam hari ini untuk mengenang jasanya Habibuna Muhammad, pengorbanannya Habibuna Muhammad, sehingga kita bisa menikmati hidup sampai saat ini. Mudahan kita bisa seberataan lah.
Karena orang yang memperingati Maulidur Rasul ini, orang yang mengenang jasa Nabi Muhammad ini, berarti orang yang mahabbah, orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin orang kalau tidak ada rasa cinta di hatinya pengen merayakan maulidnya Nabi. Kada mungkin kalau kada ada rasa cinta di hatinya menggali sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadangkah sudah? Nah, lapar sudah kelihatan sudah. Setumat lagi lah. Kalau kita memang bujur-bujur cinta lawan Habibuna Muhammad, ya, berarti kita semaksimal mungkin untuk mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Mengikuti, mengumpati Rasulullah. Nang kaya apa mau umpati Rasulullah? Apa nang diperintahkan sidin digawi, apa nang dilarang sidin dijauhi. Nah, apabila kita melaksanakan nang diperintahkan sidin, misalnya Rasulullah menyuruh kita berbuat baik kepada tetangga kita. Ini siapa yang menyuruh? Rasulullah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga, sebagaimana dinyatakan di dalam kitab, sebagaimana dinyatakan di dalam kitab Arba'in An-Nawawi karangan Syekh Nawawi, apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa jar Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyukrim, maka hendaklah ia memuliakan. Memuliakan siapa? Jarahu, tetangganya. Jadi bola jangan pemaler lawan tetangga, muliakan tetangga lah, muliakan tetangga. Kenapa? Misalnya pianlah membanam iwak dari iya tetangga, jangan mencium baunya aja tetangga. Misalnya baolah-olahan kan berlebihan, kita banyak bola misalnya daripada biasa, ada tetangga dari iya. Kenapa? Apabila kita berbagi lawan tetangga kita, berarti kita memberi umatnya Nabi Muhammad, berarti pian membantu umatnya Nabi Muhammad, berarti pian mengutamakan Nabi Muhammad daripada diri pian. Ya Pak Guru, memasak makan sekeluarga ini kan gak ada cukup ya. Alihai. Nyenak bersodakoh tuh gue enak bahagia atau kada usah menunggu sugi ya, pian senyum gin lawan ulun sedokoh sudah, tapi jangan pina lawas-lawas pian menatap muha ulun takutannya pian pengen muntah. Nah, itulah perintah Rasulullah, memuliakan daripada tetangganya. Terus Rasulullah pulang menyuruh lawan kita apa jersidin? Muliakan lawan tamu. Nah, ingat ini pianlah. Muliakan lawan tamu kita. Apabila ada tamu datang ke rumah kita, sangka baik, suguhkan makanan paling kada banyu putih segelas. Kenapa mesti demikian? Karena ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita percaya aja Rasulullah lawan Allah dan hari kiamat, fal yukrim dhaifahu, artinya muliakan akan tamumu. Ini kada bepilih benar tamunya datang. Masya Allah. Lain di sini Bang Bu Ai, lain di hujung. Ada tamu datang hendak makanan. Ini pas benar laki bini sama kebujuran nih. Simpani dulu makanan kita. Tuh ada anak datang jar. Anak minta kuah kita benar dengan keladi kita jar. Menyimpan bihiman. Pas tamu tuh sudah tahu. Pastilah hanya berlambat-lambat pulik. Baiknya pulik diurungi samut kuah. Sembarangan menutupi, jangan. Ada tamu tuh, persilahkan makan. Habib Soleh Tanggul, pian. Habib Soleh Tanggul itu pian lah. Tamu itu kada boleh bulik dulu sebelum makan. Nah, ayo.
Habib Soleh Tanggul itu menerima tamu, Sidin kada keluar pada kamar Sidin. Kenapa? Maksudnya kada keluar ini, tamu datang mencari Sidin, Sidin kada mengeluari langsung, anak buah Sidin dulu nang menjamu. Ditakuni pian dari mana, ulun dari kampung sebelah, ada perlu apa pian, ulun perlu lawan Habib Soleh Tanggul neh. Oh ya sudah, duduk aja pian, tunggu dulu lah, Habib Solehnya masih di dalam kamar. Ke dapur anak buah Sidin memasak, bawalah kopi dulu nah. Kopinya kada belalak bang, inilah masih aman. Diolahkan kopi, suguhkan wadai, makan dulu tamu tadi, banyak tuntung makan, tuntung minum, hanyar Habib Soleh keluar. Banyak keluar, ada perlu apa ikam nang lawan aku? Ulun perlu nang kayak ini bebe, ulun nang mau cari nah kayak apa, artinya supaya usaha ulun lancar, artinya jualan ulun laris, supaya laki ulun kada begini lagi. Nah, banyak sudah tuntung. Ayo bulik lagi, silakan Sidin bulik, silahkan. Kenapa? Karena apabila tamu tadi datang mencari Habib Soleh Tanggul langsung dikeluari Sidin, kita telah biasanya bertamu lah kepada Tuan Guru. Banyak sudah bertamu lawan Tuan Guru. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa hajat pian? Artinya ulun ni kada apa-apa bang, sini nak silaturahmi. Artinya ketemu lawan pian syukur benar, alhamdulillah. Doakan ulun lah lawan keluarga ulun selamat dunia akhirat berselamat. Kayak itulah. Oh iya, artinya sama-sama artinya bla 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 Tuan Guru. Paling ulun begamat aja guru lah. Langsung bulik. Makanya Habib Soleh Tanggul itu pintar, beda lawan kita. Kita menyembunyikan kemakanan. Makanya kan ada seorang musafir lah. Musafir, tahu musafir lah. Orang nang ketujuh bekal anak. Artinya musafirnya orang dalam perjalanan, misalnya ada tamu jauh datang ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ulunnya artinya kemalaman di jalan. Nah, ulun kemalaman di jalan, bisakah ulun bermalam di rumah pian? Nggih, bisa. Silahkan pian masuk, artinya ini nih kamar pian, artinya dipersilahkan. Artinya sangka baik lawan tamu. Sangka baik benar luar biasa. Dipersilahkan, disiapkan kamar. Rupanya nek ampun rumah ini kada kepikiran menawari makan. Mulai sore sudah belum makan nih, banyu putih, ketia banyu putih terus kembung parutnya. Nah, sampai malam si tamu ini kelaparan, kamar behigaan lawan tuan rumah. Jadi jar si tamu nih pura-pura guring biang si tamu mengeroh guringnya. Ngerohnya kayak apa? Lapar si tamu. Jadi jar nang laki bini, abahnya kesiannya tamu kita tadi itu nak kelaparan kayaknya jar. Jadi jar abahnya memasak biar artinya jar beras habis ya, warung haji sebelah tutup. Jadi nang kayak apa? Artinya beras artinya habis kita nada. Kada cukup memasaknya artinya. Jadi jar si tamu ikhtiar ya. Disuruh ikhtiar. Ayo juga artinya ke warung haji sebelahnya pulang pian artinya siapa tahu ada artinya jar di sana kan artinya gak ada duit artinya berhutang-hutang kah dulu anu sekalian artinya jar nukar kompor gas artinya jar banyak sampai ke rumah ada berasnya artinya jar bahaya cuman sebuting tabung gasnya kosong jar artinya maka tabung gas kita habis. Ada tungku je bahaya cuma kada ada kayunya artinya apa jadi Sidin gelagar ya disuruh curhat artinya apa apabila ada tamu maksudnya datang ke rumah kita lajui olahkan banyu barang paling kada banyu putih sediakan berarti pian apabila menyiapkan suatu makanan lah ada tamu kita berarti pian menghidupkan daripada sunnah Nabi berarti pian mengumpati perintah Nabi berarti pian niatnya mengutamakan Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang memuliakan, barang siapa yang mencintai, yang menghidupkan sunnahku kata Nabi, maka sama halnya ia dengan mencintai aku. Hidupkan sunnah Nabi. Sembahyang tahajud tengah malam digawi juga. Jangan sembahyang tahajud aja, bangun bekami wara. Inilah, bangun bekami wara leh. Mailan bekami.
Tapi kada bang di sini. Di sini rajin tahajudnya. Kalau kita tahajud guru lah. Alhamdulillah. Nah, mudahan kita lah artinya dengan kita mengikuti daripada perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi apa yang dilarangnya, mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang dicintai Habibuna Muhammad, yang dirindukan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Besar harapan kita. Seperti pada malam hari ini kita merayakan Maulid Nabi, kita besar harapan kita kelak mendapatkan syafaat daripada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah kelak. Kenapa? Karena satu-satunya orang kelak yang memberikan syafaat kepada umatnya siapa? Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam kada sanggup, Nabi Ibrahim kada sanggup, Nabi Musa kada sanggup, Nabi Isa kada sanggup ya. Makanya beruntung kita jadi umatnya Nabi, umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu patut kita syukuri, kita berterima kasih kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita termasuk golongan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jasa Habibuna Muhammad lah, karena sebab Nabi Muhammad lah, karena Rasulullah kita bisa beraktivitas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa beribadah, kita bisa sholat, kita bisa membaca sholawat, kita bisa bersedekah, kita bisa melakukan apa aja di muka bumi ini. Ini sebab daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah memerintahkan dianlah wa tatabu. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattabu ilaihi wasilata wa zaidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk mencari cara, untuk mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari jalan, untuk mencari cara mendekatkan diri kepada Allah. Adapun salah satu jalan dan cara agar kita bisa dekat dengan Allah Ta'ala, siapa? Jalannya lewat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan lewat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan yang pintas, jalan yang mudah, jalan yang kada bakalan sesat. Mudahan kita sebertaan bisa berwasilah kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang berwasilah kepada Habibina Muhammad berarti dia setiap pekerjaannya dia melibatkan Nabi Muhammad. Melibatkan Nabi Muhammad. Pianlah kalau pian berdoa lawan Tuhan, pian bawa aja Nabi Muhammad jual ngaran sidin. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabulkan hajat ulun. Insyaallah lakas pian. Mun kayak orang Cina lain doanya piannya bejuluk. Bejuluk, makanya guguran lakas. Itu istidrat jadinya lanjuran orang Cina. Kalau kita kada bawa naoran Nabi Muhammad pian. Kemana-mana aja pian berjalan, ingatakan setiap kali kita berbuat baik maumpati Nabi. Berjalan masang sandal batis kanan maumpati Nabi. Makanya kalau semalam ulun kasih contoh, kalau semalam dua orang ulun kasih contoh lagi sekali lah, mudah-mudahan kawalah. Ini minyak harum. Guru, minyak harum biar guru. Nah, ulun bari. Guru selamat, ulun bari minyak harum. Halim, beli minyak harum. 5.000 lah seculitnya. Jadi kayak ini maksudnya. Guru amat lawan guru selamat ulun takuni. Guru pian berminyak harum. Kenapa? Jar sidin berdua menjawab, aku minyak harum karena mau umpati Rasulullah. Ulun takuni si Halim ikam berminyak harum. Kenapa Lim? Aku kada mandi seharian ya. Berbau ya. Nah, berarti si Halim tadi yang niatnya menghilangkan bau karena kada mandi seharian. Jujur gak kada mandi kah? Nah, bisik tadi sinduknya, kada mandi aja.
Nah, inya berniat berminyak harum karena menghilangkan bau badannya karena kada mandi, maaf dimlah. Berarti inya ne kada mengutamakan Nabi, nya mengutamakan dirinya. Tapi guru amat lawan guru selamat niatnya mengumpati Nabi, mutobaah artinya mengumpati Nabi, berarti si dinnya mengutamakan Nabi Muhammad daripada dirinya. Nangka itu juga buat kita sehari-hari. Nah, pian bermasak Allahumma sholli ngoseng-ngoseng. Nah, ingat Rasulullah ala sayyidina Muhammadin tibbal qulub. Memasak bersolawat nyaman pian, rasanya pun tambah gurih, uang jajan bertambah. Mudah-mudahan kawan, setiap kali apapun aktivitas kita hubungkan lawan Nabi Muhammad. Makanya piantah orang yang menghubungkan dirinya kepada Rasulullah, kepada Habibuna Muhammad, artinya orang yang mutabaah mengumpati gawian Nabi Muhammad. Orang ini jar bumi, aku bersumpah kada bakalan aku jepit, artinya aku lebarkan kuburku. Ayo nyamannya. Mudah-mudahan kawalah setiap gawian kita hubungkan artinya mengumpati Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini aja lah yang ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun mohon ampun dan maaf, minta ridha minta halal dunia akhirat. 9:30 sudah. Mudah-mudahan artinya kita seberataan yang duduk pada malam hari ini dapat keberkahan, dapat syafaat kelak di yaumil kiamah. Mudah-mudahan juga yang bisi hajat pada malam hari ini dikabulkan hajatnya, dimudahkan urusannya dunia dan akhirat. Mudahan sugi kita seberataan berkat Habibina Muhammad SAW. Kenapa? Karena terakhirlah barang siapa yang menjadi sebab terjadinya membaca Maulid Habsi, jar Imam Ali pian, Imam Ali karramallahu wajhah, yadkhulul jannata bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab. Ayo, nyamannya pian. Karena siapa? Masuk surga karena siapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita adakan Maulid Habsi luar biasa. Maulid memperingati Maulid ini kada bulan Rabiul Awal lagi pian. Ini malam 29 malam ini kalau sudah para kelumus sudah malam-malam selanjutnya di bulan selanjutnya jadi masalah tuh Maulid kan, berarti kan ini menjadi sebab terjadinya pembacaan Maulid Nabi, menyiapkan makanan, memperindah tempat, artinya berbuat baik. Ini termasuk nanti golongan orang yang soleh, golongan orang yang syahid, golongan orang yang siddiqin yang benar. Ya mudah-mudahan kita termasuk golongan orang itu, karena hobi dan ketujuh kita memeriahkan, menyanjung, memuliakan daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita selamat dunia akhirat sebertaan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tausiah agama yang